Piala Asia U23 telah memasuki babak semifinal. Kini tinggal 4 tim yang akan memperebutkan gelar juara. Uniknya dari keempat tim tersebut, salah satunya adalah Indonesia. Padahal dalam ajang Piala Asia tahun ini, Indonesia bukanlah satu-satunya wakil dari ASEAN. Namun entah mengapa, hanya tim Garuda yang mampu melaju sampai jauh. Hal inilah yang membuat timnas Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh lagi. Dan untuk itu inilah saat timnas Indonesia menjadi contoh nyata bagi tim-tim dari ASEAN. Ya, berbeda dari Piala Asia Senior, di ajang Piala Asia U23 hanya 16 tim yang ikut serta. Dari 16 tim yang lolos, ada 4 tim asal Asia Tenggara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Keempat tim itu akan berjuang untuk menunjukkan yang terbaik, sekaligus bertekad untuk lolos ke Olimpiade. Dari tim-tim yang ada, Vietnam menjadi tim yang lebih diunggulkan untuk melaju sampai jauh. Sementara Indonesia dan Malaysia diprediksi akan pulang lebih cepat, mengingat mereka belum memiliki banyak pengalaman di ajang Piala Asia U23. Pada babak fase grup, tentu semuanya sudah tahu jika prediksi tadi salah, karena nyatanya Indonesia mampu lolos ke babak 8 besar. Mereka lolos usai mengalahkan Australia dan Yordania. Sementara untuk Malaysia dan Thailand, mereka harus pulang lebih cepat karena kalah bersaing dengan tim-tim di grup mereka. Indonesia kemudian ditemani Vietnam untuk lolos ke perempat final. Pada babak 8 besar, Indonesia secara luar biasa berhasil mengalahkan Korea Selatan. Skuad Garuda menang dramatis melalui drama adu penalti. Sebuah kemenangan yang sekaligus menjadi sejarah bagi timnas Indonesia. Kemenangan itu juga menjadi malapetaka bagi Korea, karena The Taeguk Warriors secara otomatis gagal bermain di ajang Olimpiade. Padahal sebelumnya mereka selalu bermain selama 40 tahun terakhir. Tentu sebuah kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, karena mereka berhasil memutus rekor apik dari Korea Selatan. Langkah timnas Indonesia itu gagal diikuti oleh Vietnam, di mana malam tadi mereka kalah dari Irak dengan skor 1-0. Kekalahan itu membuat Vietnam menyusul Thailand dan Malaysia untuk pulang kampung. Sementara kini Indonesia menjadi wakil ASEAN satu-satunya yang bertahan. Skuad asuhan Sinteyong tersebut akan bersaing dengan 3 tim untuk meraih gelar juara, yakni Irak, Jepang, dan Uzbekistan. Lawan Indonesia di semifinal sendiri adalah Uzbekistan, sebuah lawan yang pastinya sangat kuat. Karena selain lebih berpengalaman, Uzbekistan juga bermain sempurna di ajang Piala Asia tahun ini. Indonesia dapat pujian dari media Vietnam. Sebelumnya, Indonesia selalu direndahkan oleh media-media Vietnam, sesuatu yang sangat wajar, karena Indonesia adalah musuh bebuyutan Vietnam, entah itu di level Asia maupun ASEAN. Kini setelah melihat kiprah Indonesia di ajang Piala Asia, media Vietnam malah memberikan pujian untuk timnas Indonesia. Media itu menilai jika Indonesia adalah wakil ASEAN terbaik di ajang Piala Asia tahun ini.
Campuran pemain keturunan dan lokal buat Indonesia makin kuat. Selain Vietnam, pujian juga diberikan oleh Malaysia. Pujian itu diberikan oleh Astro Arena lewat para pandit mereka. Ada salah satu pandit Malaysia yang menilai jika campuran pemain keturunan dan pemain lokal membuat Indonesia semakin kuat. Faktor inilah yang membuat tim Garuda mampu melaju jauh sampai ke babak semifinal. Sesuatu yang sampai saat ini sulit untuk dilakukan oleh timnas Malaysia, entah di kelompok umur ataupun senior. Ada campuran beberapa jenis pemain daripada Liga 1, iaitu pemain-pemain seperti Enando Ari, pemain-pemain seperti Rizky Ridho, pemain-pemain seperti Witan Sulaiman yang daripada Liga 1, pemain-pemain Ramadan Sananta, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah. Kita ada Nathan Chuao, kalau aku tak sebut salah nama dia. Rafa Struik, ada Eva Jenner, ada Marcelino Ferdinand. What a player. Marcelino Ferdinand. Indonesia sudah tidak takut melawan tim manapun. Menurut pandit Malaysia, selain sukses menggabungkan pemain lokal dan keturunan, Indonesia juga menjadi tim yang tidak takut untuk melawan tim manapun. Hal inilah yang selama ini sukses ditanamkan Sinteyong kepada skuadnya. Faktor ini tampaknya juga harus ditiru oleh tim-tim Asia Tenggara, karena biasanya mereka sudah kader saat bertemu dengan tim-tim besar Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Arab Saudi. Tengok kejuaraan bawah 23 sekarang ni, there is a sense of fearlessness. Tak ada rasa takut daripada Indonesia bila hang tengok cara dia pemain. Mainlah lawan Australia ke, mainlah lawan Jordan ke, di Piala Asia itu mainlah lawan Jepun ke, Iraq ke, dia still main tanpa sebarang rasa takut ataupun gusar. Dan bagi aku, the ability to overcome inferiority complex itu adalah mungkin kontribusi terbesar Sinteyong kepada budak-budak. Tekad Indonesia samai rekor Vietnam. Sebelum Indonesia, Vietnam adalah tim ASEAN pertama yang melaju sampai jauh. Bahkan mereka berhasil lolos ke babak final. Namun sayang di partai puncak mereka dikalahkan Uzbekistan. Kini misi itu akan coba diulangi Indonesia di Piala Asia tahun ini. Kuncinya skuad Garuda harus mengalahkan Uzbekistan di babak semifinal. Jika itu berhasil, maka secara otomatis Indonesia akan menyamai pencapaian yang sebelumnya dilakukan oleh Nguyen dan kawan-kawan. Kini menarik dinantikan perjuangan Indonesia di ajang Piala Asia. Semoga di babak semifinal nanti Indonesia bermain baik dan bisa mengalahkan Uzbekistan. Karena jika menang, peluang untuk meraih gelar juara semakin dekat. Selain itu, Indonesia secara otomatis juga akan menjadi wakil Asia yang akan bermain di Olimpiade Paris tahun ini. Jadi itulah saat Indonesia jadi contoh nyata bagi tim-tim yang ada di ASEAN. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.